Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu sehingga kita bisa melanjutkan lagi kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Alhamdulillah juga ya, paginya cerah, langit bersinar terang ya. Semoga kecerahan ini bisa kita syukuri, yang merupakan bagian dari rahmat Allah yang dicurahkan untuk kita semua. Oke, kita lanjutkan kajian-kajian kita ya. Kemarin mampir ngombenya itu bertajuk mikrat, mau kita bikin damai atau ribut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Sekarang ini masih kelanjutan dari ini ya. Masih kelanjutan dari ini, makanya sebelum nonton video yang sekarang kita sedang bahas ini, Anda harus lihat dulu yang ini. Mikrat, mau kita bikin damai atau ribut ya. Ini masih kelanjutan, tapi kita akan ganti judul karena kita akan fokus di ini ya. Jadi kajian kita berjudul masalahnya itu di sini gitu ya. Nah, ini judul kajian kita. Masalahnya itu di sini ya. Aku tambahi tentang mi'raj ya. Tentang mi'raj, masalahnya itu di sini. Kemarin sudah aku sampaikan dalam khasanah keislaman kita, mi'raj itu tidak ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Adanya di dalam hadis, dan hadisnya berpolemik ya, saling berbenturan ya, matannya itu ya, sehingga bagaimana kita akan menggunakan sebuah hadis yang saling berbenturan untuk dijadikan sebuah pijakan untuk mengambil kesimpulan, kan tidak bisa. Tetapi walaupun demikian, ada sebuah alternatif yang diajukan bahwa mi'raj itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mi'raj itu ada, tetapi tidak seperti mi'raj yang dipahami oleh mainstream publik sekarang ini. Ya, tolong diperhatikan supaya tidak terpeleset nanti pemahamannya ya. Mi'raj itu bisa tidak ada karena dalil hukumnya tidak ada. Tapi bisa juga ada ketika mi'raj itu tidak dipahami seperti bagaimana mainstream itu memahami. Ini digarisbawahi dulu. Ya. Oke. Sebelum ke sana, aku akan sampaikan ini sebuah informasi bahagia ya kepada Mas D ya, beliaunya WA, kepada Mas D yang ada di ini, seingatku di Riau ini ya, di Riau Mas D ini ya. Gini, Gus, buat bayar internet, semoga semangat terus dalam berdakwah, saya akan selalu bantu Gus, mohon doanya, amin amin amin, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Mas D yang ada di Riau. Tolong kalau aku salah ya, ingatku di Riau karena dulu pernah kirim kopi juga. Kopi, pokoknya kopi itu menjadi sesuatu yang sangat selalu asik untuk kita diskusikan. Ngopi, ngobrol pintar, ngopi, ngobrol perkara iman.
Banyak kalau teman-teman dakwah tuh biasanya mengatakan ngopi itu, ayo kita ngopi ya, ngobrol perkara iman gitu. Kalau yang rasionalis, ayo kita ngopi ya, ngobrol pintar gitu. Ya terserah lah mau dipakai yang mana, yang jelas kopi itu memang selalu asik. Oke Mas D yang ada di Riau ya, tolong dikoreksi kalau salah. Matur numbun nuwun sudah memberikan infak dakwanya ya. Begitu juga untuk teman-teman lainnya ya, yang kemarin sudah aku sebut, yang di Malaysia, yang di Jakarta, yang di daerah-daerah lain lah, aku lupa. Jadi begini, untuk teman-teman lain yang memberikan bantuan infak dakwah, WA begini ya. Jadi aku bisa berterima kasih gitu ya, bisa berterima kasih, dan insya Allah saya tetap menjaga privasi Anda semua ya. Seperti ini, paling saya sebut inisialnya, saya sebut kota asalnya saja gitu. Oke Mas D, semoga bantuan Anda menjadi catatan langit sebagai amal soleh untuk Anda dan keluarga ya, karena Anda sudah membantu langkah dakwah ini. Matur nuwun, saya ucapkan terima kasih untuk Mas D. Oke, kita lanjut sekarang ke kajian kita hari ini. Sebelumnya aku akan bacakan kepada kalian surat Ali Imran ayat 3. Ya. Enggak apa-apa ya, di atas di sini ya, meskipun judul kajiannya di sini. Pertama, Quran surat Ali Imran ya, surat 3 ayat 7. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Arabiunnya kau baca sendirilah ya. Makhrajku tidak begitu bagus. Daripada kau bingung dengar aku baca Arabiannya, ya mending nggak usah lah ya. Toh sama-sama bisa dicek. Kalau kamu mau dengar bacaan Arabiun yang bagus, ya setel aja murotal, jangan di sini. Di sini nggak jual bagus-bagusan baca, tapi bagus-bagusan paham. Ya, tetapi bukan berarti bagus baca itu tidak baik ya. Nah, ini mumpung aku ingat. Jadi Al-Qur'an itu, perhatikan. Al-Qur'an itu ada 3 dimensi. Ya. Dimensi pertama, dia itu ada dalam domain tadabbur. Ya. Tadabbur. Jadi kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an sampai hafal, oh sampai katam. Nah, itu tadabbur. Jadi kalau ada orang hafal Al-Qur'an, oh ya ayat ini di sini bunyinya begini. Ya. Terus ada yang sampai selesai 30 juz ya. Ini jangan sampai keliru ngomong nanti 40 juz lagi. Ya, kadang-kadang keselip ngomong jadi bahaya ini. Ya, sudah selesai semua ya. Sudah selesai semua. Itu dia bilang katam atau penutup, seperti Nabi ya, kataman Nabi gitu. Jadi namanya katam itu sudah penutup, sudah nggak ada yang lain, sudah ditutup kok. Begitu juga katam Al-Quran itu sudah nggak ada yang lain. Dari Al-Fatihah sampai yang terakhir sudah dibaca semua. Itu namanya katam. Jadi sudah nggak ada lagi yang lain. Jangan kamu ngomong katam, ada lagi yang lain. Mengakui Kanjeng Nabi Muhammad itu kataman Nabi, tapi masih mengakui yang lain mau turun lagi. Kacau nanti. Ya. Tapi sebetulnya katamnya itu masih sepertiga. Ya. Karena apa? Dia masih katam dalam perspektif tadabbur. Gitu loh. Masih tadaburnya yang dia katam. Padahal Al-Quran itu ada lagi sepertiga lainnya. Apa? Tafakkur. Tafakkur itu adalah bagaimana? Kan firman itu terhamparkan ini. Ada yang tertuliskan ya. Jadi ada qaul ya, ada kaunia gitu ya. Tafakkur itu adalah memikirkan bagaimana aktualisasi teori yang ada di dalam Al-Quran itu
kita pahami keselarasannya dengan apa yang ada terhamparkan di alam ini. Nah, kalau itu juga sudah katam, berarti dia katam 2/3. Ya. Tadi sudah ada apa? Tadabur, tapakur. Makanya kalau aku heran juga itu blow on-nya di mana ya? Ada sebuah sekolah, dan sekolah agama itu, dia bilang tadabur alam gitu spanduknya. Ini kan blow on ini. Kalau alam itu tafakur. Kalau tadabur itu berhubungan dengan teks-teks. Ya, yang tertulis bukan yang terhamparkan. Kalau yang terhamparkan alam ini itu tafakur alam, bukan tadabur alam. Sekolah bla 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 melaksanakan tadabur alam di bukit bla 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 gitu. Iku ngajine nduk endi gitu loh. Padahal itu sekolah agama. Ya. Jadi salah. Seharusnya tafakur gitu. Oke. Kalau dia sudah katam tadabur, dia katam tafakur 2/3, kurang 1/3 lagi. Apa? Tabayun. Tabayun itu cross check ulang. Apa yang kamu dapatkan dari tafakur, apa yang kamu dapatkan dari tadabur, kamu gunakan sebagai tabayun, cross check ulang terhadap langkah kehidupanmu. Kalau selaras dengan Al-Quran, you jalan. Kalau dilarang oleh Al-Quran, you berhenti. Sudah nggak ada pilihan. Kalau you Islam begitu. Kalau you kafir itu urusan you. Jadi kalau you Islam, setiap gerak langkah, maka kalau ada Allah itu ada ilah, ada rob, ya. Kalau rob itu bisa diartikan pembimbing, kalau ilah itu gerak langkah. Jadi gerak langkah kita itu dibimbing oleh Allah, gitu. Ya. Nah, dalam rangka tabayun, cross cek ulang, ya. Kamu mau melangkah itu kamu cek. Oh, ini dilarang nggak oleh Al-Quran? Oh, ini boleh nggak? Kalau dilarang, berhenti. Kalau boleh, jalan. Nah, itu namanya tabayun. Jadi, seperti yang Kanjeng Nabi Muhammad mendapat gelar, Al-Quran berjalan itu ya seperti itu. Bukan Al-Qurannya jalan-jalan gitu, bukan. Ya, artinya Kanjeng Nabi sudah mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupannya. Nah, kita belajar meniru, meskipun kalau suruh sama itu ya nggak mungkin lah. 50% sama juga nggak mungkin. Kalau kita bisa 1%-nya saja, seperti Kanjeng Nabi sudah alhamdulillah itu. Ya. Jadi sesungguhnya seseorang yang dikatakan katam Al-Quran itu apabila dia sudah katam dalam perspektif tadabur, tafakur, dan tabayun. Cuman mainstream mengatakan dalam domain tadabur itu sudah dikatakan katam. Iya, katamnya tapi masih tadabur, masih 1/3 doang. Dia hanya hafal ini di ini, paham? Ya belum tentu. Suruh baca, suruh melakukan lagom, ya. Ya bagus, makrotnya bagus, tapi dia tahu apa yang disampaikan. Ya belum tentu tahu. Gitu. Ya. Gila, ini mumpung ingat aku sampaikan, sebetulnya nggak mau menjelaskan itu, ya. Mumpung ingat, kadang-kadang lupa. Oke, kita lanjut sekarang ke sini dulu, surat Ali Imran 37. Ini suratnya panjang ini ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan Al-Qur'an ya, Alkitab ya, kitab Al-Qur'an kepadamu, munya itu Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya, nah ini, ada ayat-ayat yang mukamat. Itulah pokok-pokok kitab dalam kurung Al-Qur'an, dan yang lain mutasabihat. Ya, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Aku secara keseluruhan terjemahan ini kurang cocok ya, seperti ini.
Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah gitu. Nah, kalau Allah Maha tahu, itu Al-Qur'an ini kan untuk manusia. Kalau cuma diketahui Allah, untuk apa gitu loh. Tapi itu bukan dalam konteks yang sedang kita bicarakan. Intinya aku akan membicarakan apa itu mutasabihat dan apa itu mukamat. Jadi gini, mukamat itu dia tekstual. Ya, dia tekstual. Satu makna, ya. Sedangkan mutasabihat itu kontekstual. Makna ganda atau polisemi. Makanya kita dalam memperhatikan itu, lihat logika kalimatnya, dia akan kemana. Nggak bisa ujuk-ujuk terus diartikan ini atau itu, nggak bisa. Lihat dulu jalinan kalimatnya. Jadi jangan mutasabihat itu diartikan ayat yang remang-remang. Orang sudah jelas gini kok remang-remang. Nggak ada yang remang-remang dalam Al-Quran itu. Artinya ayat yang punya dua makna atau polisemi atau kontekstual. Dalam mengartikannya hati-hati, gitu loh maksudnya. Ya. Oke, ini aku sudah jelaskan, maka aku ulangi lagi. Kemarin dalam memaknai sebuah isim itu ada dua. Kita akan masuk ke dalam isim makna atau isim zat. Salah memaknainya, salah juga memahaminya. Seperti aku kemarin kasih contoh jannah, ya. Jannah itu akan dipahami sebagai isim zat atau isim makna. Itu lihat konteksnya. Berikutnya, kalau di fiil ya, di kata kerja, kalau tadi kan kata benda, kata kerja, sekarang kata kerja. Begitu juga. Kita harus lihat itu metafora, ya, atau harafiah. Tekstual atau kontekstual. Seperti ini tadi sudah dijelaskan. Sebetulnya enak kita belajar Al-Quran ini. Sudah dikasih panduan seperti ini gitu loh. Ya, sudah dikasih panduan. Ini kan panduan kita untuk memahami Al-Quran gitu. Sebetulnya enak, sudah dibantu. Masalahnya kamu mau belajar enggak gitu. Ya. Kalau enggak mau belajar, lah terus untuk apa kamu jadi orang Islam? Jadi kafir aja sana. Ya. Oke, kenapa aku jelaskan tentang isim makna, isim zat, ada tekstual, ada kontekstual. Karena kita akan berbicara tentang sesuatu yang itu sebetulnya ada di luar batas kemampuan akal kita. Kan aku sudah bilang, ada irasional, ada rasional, ada transrasional. Nah, kita mau masuk kawasan-kawasan yang transrasional. Ya. Jadi otak ini sangat diperlukan oleh hidup. Makanya akal itu diperlukan, terutama dalam beragama. Mana ini agama yang sesuai dengan akal? Kalau nggak sesuai dengan akal, untuk apa ya? Dibuang aja ke tong sampah. Ya. Tetapi walaupun demikian, kalian harus paham, berulang kali aku ingatkan, akal ini juga ada keterbatasan. Ya, sesuatu yang sudah di luar batas akal itu domainnya, domain itu apa? Kemarin ada yang tanya juga terlalu ilmiah katanya. Domain itu kawasan gitu ya. Nah, sesuatu yang sudah di luar kemampuan akal kita itu kawasan itu domainnya itu transrasional. Ya. Jadi agama itu hanya boleh hidup dikatakan dia agama apabila dia mempunyai atau bisa masuk ke dalam kawasan rasional dan transrasional. Kalau yang irasional tidak masuk akal. Itu ada agama tapi irasional, buang aja ke tong sampah. Ya. Kenapa aku jelaskan? Ya itu tadi. Nanti kita akan berbicara surga, kita akan berbicara naik itu yang seperti apa, surga itu yang seperti apa. Diangkat itu yang seperti apa. Hati-hati sini, ya. Oke. Aku sudah kasih alat. Ngombe bismillahirrahmanirrahim.
Aku lanjutkan. Semoga tidak error ini. Kalau error, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, error dia. Ayo sayang. Sudah minta di install ulang ini. Oke, sambil kita tunggu, ini ya maklum lah, tabnya sudah minta pensiun atau gimana, nggak tahu aku gitu. Aku jelaskan dulu di sini ya. Aku jelaskan di sini. Masalahnya itu adalah di sini, di Yohanes 13:13. Ya, Yohanes 13:13. Kita lihat apa kata Yohanes 13:13. Yohanes 13:13. Ya. Tuh, tolong ini ya dianukan. Dia apa? Bermasalah apa? Buka. Kalau sudah kasih Bapak. 13:13. Oke. Ya. Yohanes 3:13. Begini katanya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Itu. Coba bayangkan. Bagaimana cara memahami sorga di sini? Itu loh yang aku misal. Meskipun aku sebetulnya tidak boleh terlalu masuk ke dalam tentang isim, tentang apa tadi, tekstual dan kontekstual, ya, karena aku tidak mau dikatakan aku membidik Kristen lewat pintu Islam. Aku tidak mau. Itu salah, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kalau lewat pintu Kristen, ya kita bicara Kristen, gitu loh. Lewat pintu Islam, ya kita berbicara Islam. Tidak boleh aku membidik Kristen, tapi lewat pintu Islam. Tidak fair itu. Karena masing-masing agama ya beda-beda. Aku akan membicarakan kekristenan ya lewat pintu kekristenan. Ya. Yang aku sudah bilang kemarin, ayat ini sama ayat ini bermasalah. Jadi kalau ada Yahudi ketemu Kristen bisa rame ini. Karena di sini hanya Yesus yang naik ke sorga. Sedangkan di Yahudi Henok dan Elia. Bisa rame nih mereka. Bisa ribut. Mana yang benar ini? Ya. Oke. Sekarang kita lihat. Ya. Kita lihat ayat ini. Kita alhamdulillah ada bantuan dari nih ya, Pipe Gospel. Ini Pipe Gospel nih. Ini ya, the Jesus ya. What did Jesus say really say? What did Jesus really say? Apakah benar-benar Yesus mengucapkan itu? Ya. Ini ternyata di Amerika sana ada kumpulannya dan ada sekolahnya, ini ada seminarinya. Oke, kita lihat di sini. Nih, Yohanes 3:13 ya. Ini bentar. Yohanes, waduh, ini nggak bisa terang. Itu, enggak itu? Ini nggak mau bisa terang dia, gimana? Ini, itu ya. 13 itu nomor 13. Ini ya 3. Aku nggak bisa tunjuk karena aku harus megangi buku dan buku ini berat. 3 ini ya. Terus ini 13. Ini ya. No one
has gone up to heaven except the one who come down from the son of Adam. Maklum lah ini bahasa Inggrisnya, ini Inggris Jawa campur Batak. Jadi ya gini kalau ngomong. Yang penting kalian paham. Artinya apa? 3:13 Yohanes ini tercetak dengan warna hitam tebal. Ya. Sekarang kita lihat panduannya. Ini sudah dilengkapi panduan. Ini ya, black. Kalau black, kalau hitam tebal apa? Jesus did not say this. It represent the perspective or content of a letter of different tradition. Jesus did not say. Itu aja yang kamu paham ya. Ya, kalau apa? Black. Ya, Yesus did not say. Nah, ini tadi sudah kamu lihat kan? Dia black. Yang lainnya meskipun sama-sama hitam, gak usah perhatikan. Perhatikan yang 13 saja itu. No one itu. Ya, black. Oke. Dari sini ya, dari sini kita bisa tahu bahwa Yohanes 3:13 ini Yesus tidak pernah ngomong begini. Tidak pernah, ya. Ini tidak pernah Yesus ngomong. Tidak pernah. Kalau Yesus ngomong hanya dia yang naik ke surga, dia bertentangan dengan ini. Dan Yesus tidak pernah ngomong ini. Jadi ini adalah ayat sisipan, ayat palsu, ayat yang kemudian ditambahkan. Semakin menunjukkan Al-Quran itu benar. Apa yang dikatakan Al-Quran, kamu tulis oleh tanganmu dan kamu bilang ini dari Allah. Ini terbukti Yesus nggak pernah bilang ini, nggak pernah mengajarkan ini. Ya, sehingga selesai sudah. Kalau ini ribut, sekarang tugas Kristen untuk membuktikan Yesus pernah ngomong ini enggak? Dibuktikan kepada Yahudi. Yahudi kan mesti nuntut. Yesus pernah ngomong ini enggak sih? Ternyata kita buktikan hitam warna cetakannya tidak, gitu loh ya. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan, dan sekarang aku akan coba sih membahas ini sedikit ya. Begini katanya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Sekarang aku coba memberikan sebuah analisa yang itu bisa kalian pelajari. Sorga itu harus dimaknai secara isim zat atau isim makna. Sorga yang benar-benar sorga di atas, entah di atas mana lah. Makanya orang ngomong naik ke sorga, nggak ada turun ke sorga. Kalau neraka itu di bawah. Kenapa? Oh, dia jatuh ke neraka. Nah ini kadang-kadang orang nggak paham, naik itu apakah mesti di atas, jatuh itu apa mesti ke bawah? Apanya yang naik, apanya yang di bawah, apanya yang di atas, apanya yang jatuh. Ini bahasa-bahasa tingkat tinggi yang kadang-kadang kalian delahom aja kalau dikasih tahu. Delahom itu orang Jawa bilang apa? Lolak-lolok. Kasih tahu tapi nggak tahu-tahu ya. Sekarang kalau ayat ini dipahami secara literal ya, secara harafiah, tidak kontekstual, ini jadi masalah. Kalau sorga dia kira sorga yang sungguh-sungguh sorga yang nanti akan kita tempati. Masalahnya di mana? Begini. Selain daripada dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Aku tanya, kapan turunnya dari sorga? Itu loh. Kapan turunnya dan di mana turunnya? Kan harus jelas. Misalkan turunnya di Yerusalem, misalnya di Jericho, misalnya di Bethlehem, di mana turunnya?
Kapan turunnya? Dengan apa dia turun? Kan jadi kacau kalau pemahamannya itu secara isim zat. Ya. Kenapa? Fakta historis mengatakan ya, secara fisik, artinya kalau kita lihat secara fisik bukan metafisik. Kalau surga dipahami secara fisik, maka ini semua harus fisik. Secara fisik kita pahami, Kanjeng Nabi Isa yang mulia itu, yang dijadikan kekasih Allah itu, lahir ke dunia lewat gua garbanya Bunda Maryam. Tahu gua garba? Kalau orang Jawa bilang tuh gua garbo. Ya, kalau nggak tahu tanya orang Jawa lah, apa itu gua garbo, atau kalau aku Indonesia kan gua garba. Meskipun kita Islam Kristen berantem juga. Yang satu bilang di pohon korma, yang satunya bilang di kandang domba. Tapi walaupun di pohon korma, kandang domba, kita kan sudah bahas itu. Intinya tetap aja lahirnya lewat gua garbanya Bunda Maria. Itu fakta historis. Nggak langsung dari surga ujuk-ujuk turun ke bumi. Gitu loh. Makanya ayat ini nggak bisa dipahami secara isim zat, ya. Oke, mumpung aku ingat, ya. Nanti juga, ya, teman-teman itu kalau baca surat An-Nazm itu hati-hati. Akankah kita masuk ke dalam isim zat atau isim makna? Gitu loh, hati-hati. Ya. Puncak, ya. Puncak peradaban tertinggi itu sudah dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Lewat apa? Lewat mengaktualisasikan Al-Quran dalam kehidupan. Di sana di puncak tertinggi, di angka tertinggi, naik ke langit, puncak peradaban tertinggi. Nah itu makanya aku bilang, kalau ada kata naik, ada kata ke langit, itu hati-hati. Kalau ada yang tanya, di mana puncak peradaban tertinggi, itu sudah diwujudkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah. Sebagai sistem kehidupan, Al-Quran itu sudah diaktualisasikan sehingga dia bisa membentuk sebuah peradaban yang Qurani. Terus bagaimana ya supaya bisa mengaktualisasikan Al-Quran sebagai peradaban? Ya yang seperti aku bilang tadi, Al-Quran itu ada 3 dimensi. Ada tabayun, ada tafakur, ada tadabur. Ini harus lengkap. Masalahnya ketika kita sudah tadabur aja ngomongnya sudah khatam Al-Quran. Ya memang khatam, tapi baru 1/3, bos. 2/3-nya belum. Gitu loh. Ya. Makanya nanti ketika lihat surat An-Najm bagaimana malaikat Jibril ketemu, itu hati-hati maknanya. Tapi itu nantilah kita bahas. Makanya aku bilang Mi'raj itu bisa ada, bisa tidak ada, tergantung bagaimana cara memahaminya. Itu loh. Ya. Oke. Jadi surat Yohanes 3:13 ini adalah ayat palsu. Itu yang pertama. Sehingga dia kalau palsu, dia tidak perlu dipertentangkan dengan kejadian 5:24 atau 2 raja-raja di mana Henokh dan Elia juga ke surga, gitu ya. Tetapi kalau ini dipertahankan seperti teman-teman Katolik ya, mempertahankan ini sebagai ayat yang asli, mungkin Kristen lainnya juga, ya Anda harus selesaikan dengan ini. Gimana ini? Ternyata bukan hanya Yesus yang ke
surga, naik ke sana gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi. Kalau ini hadis, ini mungkin saja hadis. Cuman nanti levelnya itu level hadis yang mana? Gitu loh. Nah, makanya aku memberikan sebuah solution. Kalaupun ini, katakanlah ini dianggap hadis, ya doib dikit lah gitu, atau gimana kan bisa saja. Kan sayangnya kalau di Injil itu tidak ada sanadnya. Tidak ada sanadnya, dia langsung ke matan. Kalau hadis kan ada sanadnya, dari si A, si B, B ke C, C ke D, bla 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 sampai ke Gusti Allah. Sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau di sini kan nggak ada sanadnya. Ya mungkin bisa-bisa jadi ini sebetulnya ada tapi salah-salah dengar. Konteksnya tidak seperti ini. Kan bisa saja. Jadi aku tidak kasih harga mati, tidak. Bisa saja ini hadis ya. Tapi ada salah-salah dengar, makanya sama Yesus seminar dibilang ini tidak ada, Yesus tidak pernah katakan. Dia saklek. Kalau aku masih memberikan peluang, bisa saja ini Yesus katakan tapi tidak pas seperti ini. Nah, yang dengarkan itu menulisnya sebatas apa yang mampu dia dengar. Begitu ya. Nah, kalau ini dipahami seperti hadis, ya, aku memberikan solusi lagi. Surga itu jangan dipahami secara isim zat. Surga yang benar-benar surga. Gitu loh. Ya. Karena kalau dipahami secara isim zat, dia masuk ke materi. Seperti yang aku bilang tadi. Kapan turun dari surga dan turunnya di mana? Orang faktanya secara historis, Kanjeng Nabi Isa itu ke dunia ini lewat sebuah pintu garba dari ibunda yang mulia, yaitu Ibunda Maria. Coba, kan jadi masalah. Oke, ya. Nah, sekarang aku akan cari lagi sebuah penjelasan di Quran surat Maryam. Ya, Quran surat Maryam ya, surat 19 ya. Oke, takut salah 19. Kadang-kadang salah omong, salah tulis ya dimaklumi lah ya, karena aku juga kan ya sama seperti kamu, sama-sama manusia. Bukan dewa. Aduh, 56, sorry. Ya. Nanti ini kita lanjutkan ke Quran surat Maryam 19:57. Ini satu paket nih, ya. Apa dijelaskan begini? Kan aku sudah bilang Nabi Idris Henok itu ada yang mengatakan nama lain dari Nabi Idris, ya. Aku mau fokus ke sini. Henok, ya. Apa penjelasannya Al-Quran? Kita baca begini. Dan ceritakanlah, nah ini maksudnya kalimat perintah. Dan ceritakanlah, yang diperintahkan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi. Nah, lihat. Yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan menceritakan Allah. Jadi artinya Kanjeng Nabi Muhammad itu sendiri tidak tahu ceritanya Nabi Idris itu. Eranya kan jauh sekali. Berapa ribu abad, nggak ada sejarah pakar antropologis juga yang bisa menghitung berapa. Sedangkan jarak dari Nabi Ibrahim ke Kanjeng Nabi Musa aja itu masih hitung-hitungan relatif historis, bukan suatu yang exactly. Apalagi ini dari Kanjeng Nabi Muhammad ke Nabi Idris. Terus perkaranya bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad bisa menceritakan? Orang dia tidak hidup dalam ruang dan waktu Kanjeng Nabi Idris. Inilah yang sering ditanyakan kepada kafir-kafir goblok gue. Ya.
Kenapa goblok? Karena sudah dikasih tahu dia nggak mau tahu, itu namanya goblok gitu. Selalu dipertanyakan hal-hal seperti itu, tapi dia tidak baca kronologisnya. Kanjeng Nabi Muhammad tahu karena diberitahu oleh siapa? Yang Maha Tahu. Diberitahu Allah. Kalau Allah gak kasih tahu, Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu. Bagaimana mau tahu? Orang dia tidak hidup dalam ruang dan waktu Kanjeng Nabi Idris kok. Tuh, makanya kadang-kadang kalau ada kafir-kafir yang tanya-tanya itu, aku ya senyum saja lah. Karena apa? Dikasih tahu nggak kasih tahu melet. Karena tujuannya bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Ya. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan gitu simpel. Kan sudah jelas di Al-Quran. Nabi Muhammad itu 571 Masehi. Nabi Idris itu kuapat. Jadi dari mana? Kok bisa tahu? Ya karena dikasih tahu yang Maha Tahu. Bukan ngarang-ngarang, apalagi jiplak-jiplak. Dulu, ya. Semoga yang kafir-kafir ini ya, bisa tahu. Tapi kalau nggak mau tahu juga itu nggak ada masalah. Tugasku kan hanya menyampaikan. Gitu. Kalau kamu mau tahu ya monggo, nggak mau tahu juga nggak apa-apa, ya santai aja. Gitu. Tugasku itu aku hanya ditugaskan menyampaikan bahwa Al-Quran itu tidak menjiplak. Dan Nabi Muhammad bukan pengarang, tukang ngarang-ngarang seperti yang dituduhkan kalian. Dari mana bisa tahu? Karena dikasih tahu oleh yang Maha Tahu. Seperti ini. Diperintahkan, suruh menceritakan. Ya supaya bisa menceritakan, ya kan harus dikasih tahu dulu sama yang menyuruh. Logikanya sederhana. Dan ini fenomena ini banyak di ayat-ayat ini karena berbicara tentang nabi-nabi dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kitab bulo ini punyanya Allah. Kok bisa dikatakan bahwa Al-Quran mencontek atau plagiat dari kitab ini? Plagiat itu kalau sumbernya beda. Masalahnya, kerangka berpikir kafir-kafir ini sudah salah. Dia kira Torah, Injil, Al-Quran itu berasal dari sumber yang beda-beda. Itu kesalahan berpikir pertamanya kan di situ. Seperti statistik, kalau atasnya salah, bawahnya itu nggak usah dikoreksi, langsung coret aja. Jadi kalau kamu jadi dosen, kamu jadi guru, kamu jadi apa? Kalau kebetulan kamu ngajar mata kuliah statistik, lihat rumus atasnya aja. Benar atau salah? Kalau benar, maka kesininya benar. Kalaupun ada salah, ya dimaklumlah hitung-hitungan salah waktu mengalihkan. Tapi kerangka berpikir dia sudah benar. Cuman kalau rumusnya salah, itu kamu nggak usah buang waktu koreksi ke bawah. Coret aja. Mahasiswa ini malas nggak mau belajar. Gitu. Seperti ini. Kerangka berpikir dasarnya sudah salah. Dia kira Torah, Injil, dan Al-Quran itu berasal dari sumber yang berbeda. Sehingga dia menggunakan istilah plagiat. Tidak bisa. Plagiat itu dari dua sumber yang atau berapa sumber yang berbeda. Tapi kalau dari satu sumber yang sama tidak bisa dikatakan plagiat. Ya mau-maunya dia, orang dia yang punya kitab kok. Mau diceritakan lagi atau tidak, mau diwahyukan lagi apa tidak, ya terserah dia. Kan dia punya otoritas tinggi, orang dia yang maha kuasa, maha mulia. Begitu. Ya. Oke. Itu intermezzo aja, selingan ya, supaya kafir-kafir ini nggak menggonggong terus. Kadang-kadang gonggongannya itu mengganggu juga sih ya. Jadi perlu dikasih tahu. Oke, aku terpaksa ulangi dari atas. Dan ceritakanlah Muhammad, kanjeng Nabi maksudnya, kisah Idris, kanjeng Nabi Idris dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang Nabi. Di sini, ya, Maryam 1956. Sekarang lihat yang Maryam 1957. Ya. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Lihat. Mengangkatnya. Mi'raj. Ke atas. Diangkat. Kemudian ada ke martabat yang tinggi. Gimana cara memahaminya? Mengangkat itu gimana? Mengangkat gimana? Nih. Henok juga diangkat ini. Di sini. Kita lihat Kejadian 5:24. Aku bacakan lagi ya.
Semoga masih ada di sini. Semoga tabnya ini nggak rewel-rewel ya. Ya maklum lah. Minta istirahat. Ini tabnya ini. Sebentar. Semoga ada. Karena ingatku ada diksi diangkat juga di situ. Ya. Ada diksi diangkat. Nah, ini dia. Kejadian 5:24 ya. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Sama persis yang diinformasikan oleh Quran surat Maryam 19:57. Dari mana Kanjeng Nabi tahu kalau Henokh, kalau Idris diangkat padahal tidak hidup semasa? Ya seperti yang aku jelaskan tadi. Diangkat. Ya. Pertanyaannya, kita akan memahami fiil, kata kerja diangkat itu seperti apa. Nanti belum lagi kita berbicara isim, ya, kata benda, tempat itu kata benda. Itu isim makna atau isim zat, seperti kita surga tadi. Kalau surga hanya kamu pahami sebagai isim zat saja, sehingga dia ada yang di atas sana yang nanti kita akan ke sana. Kan Nabi kan ngomong baiti janati, nggak usah jauh-jauh, di rumahku surgaku. Itu loh. Makanya kembali aku bermain-main tasawuf sama kalian. Surga itu tempat atau rasa? Kan di sana jadinya. Ya. Surga itu tempat atau rasa sih? Gitu loh. Itu asik untuk kita kaji, tapi nantilah ya, semoga kalian siap untuk mengikuti kajiannya. Kalau nggak siap nanti kawat. Ya. Mengangkat ya. Jadi di sini Kanjeng Nabi Idris juga diangkat oleh Allah ya. Diangkat. Dia pakai kata diksi Arabiunnya cek ya, rofa'a. Ini rafa'a. Ya. Nih, rafa'a. Ya. Rafa'a. Sekarang kita lihat komparasinya ya di surat An-Nisa ya, supaya kamu ngerti. Makanya kalau ada sesuatu yang kamu kurang jelas, tarik ke Arabiunnya. Kalau terjemahannya menurutmu kamu kurang jelas, tanyakan nanti kepada yang paling ngerti tentang Arabiun. Karena Arabiun itu menjadi hakim, bukan terjemahan bisa salah. Kita sekarang ini berarti 2, 3, ini yang keempat ya. Ini kita pakai dalil-dalil ini. Quran surat apa ini ya? An-Nisa. Jangan kau bilang surat cewek. Surat 4 nomornya 157 ya. Ini juga satu paket ini ya. Quran surat An-Nisa nomornya 158. Ini satu paket. Ya. Kita baca, ini agak panjang, sabar ya. Yang 157 ini panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami hukum ya, karena ucapan mereka itu siapa? Itulah yang aku bilang. Sebetulnya polemik Yesus disalib atau tidak disalib itu terjadi ribut antara Islam dan Yahudi. Bukan dengan Kristen, tapi ujuk-ujuk Kristen itu nyatok ae. Nyate ae. Masuk ke dalam ikut nimbrung. Padahal ini bukan urusan, nggak ada urusannya dengan Kristen. Lihat jalinan ayatnya. Ini adalah polemik berat antara Islam dan Yahudi. Karena apa? Islam lewat Al-Quran ingin meruntuhkan kesombongannya Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Yesus sudah disalib. Al-Quran bantah, tidak. Tapi akhirnya kebakaran jenggot sampai sekarang itu orang Kristen.
Sekarang orang Yahudi tenang-tenang aja. Dia nggak pernah ngurus kok, ya terserahlah. Mau disalib, mau tidak. Tenang-tenang aja. Sekarang kita berpolemik sama Yahudi, kan tidak. Sementara kalau aku bicara Yahudi, kalian harus hati-hati ya. Yahudi yang mana? Gitu. Ada Yahudi teologis, ada Yahudi politis sebabnya. Ya. Jadi, Yesus disalib atau tidak, itu sebetulnya adalah perang pemikiran antara Islam dan Yahudi. Lalu kenapa Kristen tiba-tiba masuk ke dalam nyatek, wae? Itulah sesuatu yang disebabkan adanya dogma dari Paulus yang nanti akan kita bahas. Yang kemarin kita sudah bahas beberapa seri Paulus. Nanti akan kita bahas masuk ke sana tentang konsep keselamatan yang disebut dengan soteriologi salib. Nanti, yang penting kalian sabar. Dan kita saling mendoakan sama-sama sehat ya. Ya, untung-untung sehat semuanya, sehat badannya, sehat ekonominya. Supaya punya rumah. Gak ngontrak terus. Ini bulan terakhir aku di sini. Insya Allah tanggal terakhir aku hengkang dari sini ya. Usung-usung. Orang Jawa bilang usung-usung barang, ngangkat-ngangkat barang, pindah. Ya. Oke. Aku jelaskan di sini. Jadi merekanya itu Yahudi, bukan Kristen. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Apa kata Al-Quran? Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa, maksudnya tentang dibunuh apa enggak, Isa apa enggak sing dibunuh kuwi. Selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu, mereka benar-benar tidak tahu siapa. Sebenarnya yang dibunuh itu, ya, siapa mereka tidak tahu. Melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Mereka tidak yakin yang dibunuh itu siapa. Hanya prasangka aja. Ini nanti tentang siapa yang dibunuh, siapa yang disalib, bisa kita diskusikan ya, tidak menjadi topik pembicaraan saat ini. Adapun topik pembicaraannya akan fokus pada ayat ke-158. Perhatikan. Tetapi Allah, tadi kan katanya tidak dibunuh ya. Tetapi Allah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kamu lihat edisi Arabiannya. Apa itu? Sama dengan ini. Rafa'ah. Apa ini? Angkat. Apa ini? Angkat. Siapa di sini yang menjadi subjeknya? Kanjeng Nabi Idris. Siapa di sini objeknya? Kanjeng Nabi Isa. Nih, sama-sama diangkat, sama-sama menggunakan diksi rafa. Pertanyaanku sekarang, bagaimana kalian cara memahami rafa'a ini? Cara memahami angkat ini bagaimana? Apakah ngangkat seperti ini, diangkat terus naik seperti film anak-anak itu, naik ke atas sana, terus ke surga sana? Ini surga ini udah disiapkan, atau langit sana. Gitu. Dan konyolnya lagi, ini nanti katanya turun lagi ini. Turun lagi mau kiamat. Pertanyaanku, kok tumben amat sih yang turun cuman ini, kok ini kok nggak turun, sama-sama naik ini? Kok ini nggak turun? Kok hanya ini tok yang turun? Ayo jawab. Sama kan, rafa'. Angkat, sama-sama diangkat. Kenapa ini? Yang anehnya lagi, kemarin ada komen yang sangat cerdas. Alhamdulillah, terima kasih yang komen, siapa aku lupa. Kok tumben lagi kalau turun kok nunggu mau kiamat? Kok nggak waktu Kanjeng Nabi hidup aja masih ada, kok turun kan lebih enak dakwanya berdua seperti Kanjeng Nabi Musa dan Harun. Itu kan sesuatu yang harus dijawab. Kalau kalian tetap bersikeras Kanjeng Nabi Isa nanti turun lagi. Ini loh jawaban. Kenapa ini nggak turun? Itulah. Makanya diangkat rafa'a itu harus hati-hati. Diangkat apanya? Diangkat kemana?
apanya dan kemana itu harus dipahami. Gitu. Ya. Oke. Artinya bahwa kejadian 524 ini selaras dengan Quran surat Maryam 157. Quran surat Maryam 57. Ya. Jadi ini informasi Henokh ini itu selaras dengan informasi ini loh. Ini selaras dia. Henokh. Cuman di sini namanya jadi Idris. Nah, itu yang perlu diskusi juga. Bagaimana Henokh bisa menjadi Idris? Sama dengan bagaimana Esau bisa menjadi Yesus itu gimana? Ya, kalau kita mau memang diskusikan itu. Bagaimana Abraham itu bisa menjadi Ibrahim? Jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan hanya yang berbeda di Bible atau di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian terakhir yang dipermasalahkan. Semua harus dipermasalahkan. Kalau memang mau dipermasalahkan supaya fair. Jadi jangan lagi ada yang ngomong Yesus itu bukan Isa. Itu kan orang yang kenapa? Namanya aja Isa, ini namanya Yesus. Yang perlu kamu tahu kenapa nama Isa bisa berubah jadi Yesus. Ya, itu nantilah topik lain. Tapi intinya kejadian 524 ini selaras didukung oleh Al-Quran, yaitu surat Maryam 19:57. Itu yang pertama. Dia diangkat. Dan ada tambahan lain dari sini. Ini sebetulnya bukan menu utama sih ya, tapi dia menjadi menarik. Ya, menjadi menarik karena apa? Ternyata yang mi'raj itu bukan hanya Kanjeng Nabi Idris, bukan hanya Kanjeng Nabi Isa, bukan hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu loh. Nah, ini mulai bingung kalian. Ya, mulai bingung. Sekarang tergantung bagaimana kita memahami mi'raj itu. Ya, bukan hanya satu. Semua nabi itu mi'raj. Semua nabi itu Isra. Makanya kan begini ya. Aku ngomong aja lah. Kalau buka kitab tadi terlalu lama. Esau itu kan anaknya Pak Ishak, itu kan dua, Esau dan Yakob. Esau ini dibohongi sama si Yakob. Itu namanya tragedi semangkuk kacang merah. Karena dibodohi. Dibohonginya pakai semangkuk kacang merah. Itu tentang berebutnya hak ketunggalan. Jadi hak kesulungan. Anak sulung itu paling berharga karena dia akan pewaris dari bapaknya. Pewaris dalam hal segalanya. Ya, akan mengganti otoritas bapaknya gitulah. Sebetulnya yang sulung itu kan si Esau. Ya. Tetapi karena dibohongi dengan semangkuk kacang merah oleh Yakob, akhirnya kesulungannya itu berpindah ke Yakob. Begitu Esau sadar, Esau ngomong, aku akan bunuh itu Yakob. Ribka, ya betul, kalau salah. Ribka ibundanya dengar. Karena ibundanya dengar supaya anaknya nggak saling bunuh, disuruhlah Yakob itu lari ke rumah pamannya, yaitu namanya Laban. Ya. Oke. Dalam pelarian ini, ya, Yakob itu, ya di sini nanti Yakob berubah menjadi nama Israel. Tapi ini panjang kalau Israelnya ya, perubahan namanya panjang nanti. Aku akan menjelaskan tentang Isra-nya saja. Makanya dia disebut Israel. Isra dia, berjalan dia. Jadi yang Isra itu bukan cuman Nabi Muhammad saja. Semua nabi itu Isra, semua nabi itu Mi'raj. Cuman bagaimana kita memahami Isra dan Mi'raj itu? Masalahnya kalau kita berbicara tentang perjanjian lama ya dan perjanjian baru, mereka tidak memahami apa yang aku jelaskan tadi, bahwa isim itu ada isim zat, ada isim makna. Ketika hal-hal yang itu seharusnya dipahami secara isim makna tapi dipahami secara isim zat, ya bubar.
Nah, kalau kita memahami semua yang ada di Al-Quran itu secara isim zat, bubar dia. Dia akan terpengaruh oleh bagaimana cara memahami Bible, baik cara memahami perjanjian lama, baik cara memahami perjanjian baru. Tuh. Paham? Makanya kan ketika di surat Al-Baqarah piro gue? Al-Baqarah 120, tolong dicek kalau aku salah. Walantar do angkal Yahudi lawan Nasoro. Itu pakai milah. Artinya kita kalau belum mengikuti milah-milah mereka, itu belum diam mereka. Kenapa milah? Kenapa tidak din? Apa bedanya din dan milah? Itu nanti kita bahas. Nek tak bahas kabeh dasmu mumet gua. Yang penting pahami dulu yang aku jelaskan. Nah, sekarang udah berapa lama, Le? Berapa lama? Waduh, sudah 1 jam. Maka aku cukupkan lah ya. Nanti kasihan nanti banyak yang protes. Maka sebagai penutup, masalahnya itu ada di sini di Yohanes 3:13. Ya. Tetapi walaupun begitu, aku sudah sampaikan ya, kesimpulan kita saat ini. Kalau ini dia dipahami sebagai hadis, oke lah. Karena setelah kita cek di 5 Gospel ini palsu. Dan kalau dia palsu, dia akan menjadi masalah. Karena dia menentang siapapun. Cuman Kanjeng Nabi Isa saja yang mi'raj, yang lain tidak mi'raj. Kalau kita berpegang di sini, Kanjeng Nabi Muhammad tidak mi'raj, Kanjeng Nabi Idris tidak mi'raj, Kanjeng Nabi Elia tidak mi'raj, karena sudah diklaim. Di sini. Disinilah masalahnya. Nah, aku memberikan sebuah tawaran. Oke lah, walaupun oleh Yesus seminar, ya, ini diterima dalam sebuah pernyataan palsu, oke lah, aku sedikit membuka, ya, karena memang aku sepakat dengan penjelasan kalau para jadi banyak nanti ya. Pak dosen Institut Injil Indonesia, bahwa Al-Quran itu bahwa Injil itu jangan dibandingkan Al-Quran, tapi dibandingkan dengan hadis ya. Jadi kita anggap aja ini hadis lah ya. Dalam hadis itu banyak pernak-perniknya, bisa salah dengar, salah ucap, salah tulis, salah apa, akhirnya seperti ini ya. Jadi kalau ini seperti hadis, ini tidak bisa dipahami secara isim zat. Surga itu tidak bisa dipahami secara isim zat. Surga yang nanti yang kita akan ke sana. Tidak bisa. Dia harus dipahami secara isim makna. Pahamilah secara isim makna. Bagaimana seperti Kanjeng Nabi ngomong, baiti jannati. Jadi nggak usah ke sono-sono. Ya. Itu yang bisa aku jelaskan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu. Dan ini hari Jumat ya. Selamat menjalankan sholat Jumat. Kita ke masjid bareng-bareng ya. Kita ramaikan masjid ya. Lu kagak laki lu kalau lu kagak mau Jumatan. Lu pakai nek wong Jawa ngarani kon sewean ae nek gak gelem Jumatan. Ya. Jumatan ke masjid kita ramaikan. Itu dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.